Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan kalian semua teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini. Meskipun malam hari ini teman-teman terlihat atau terpantau terpampang sangat jelas gitu ya. Keadaan daripada Bitcoin kemungkinan dia turun di area 93 ribuan terbuka lebar bro ya. Terus kalau kita lihat tentunya price kinerja daripada altcoin malam hari ini ya semuanya merona-rona alias meronta-ronta. Oke. Kalau kita lihat juga dari sektornya meme coin bro, apakah ia berpotensi jauh lebih dalam lagi gitu kan? Nah, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk meme coin juga mengalami penurunan yang sama lah ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP, Fartcoin, ya Fartcoin ini turun apa enggak ya? Fartcoin mana? Fartcoin di bawah kayaknya. Ah, udah di atas ya. Ya kalian bisa cek sendiri, Fartcoin juga turun ya bro ya. Jadi mayoritas lah ya dari token utilitas dari meme coin itu rata-rata mengalami penurunan semua. Oke. Sebelum kita lanjut, saya menegaskan untuk selalu disclaimer ya bro ya, karena kita di sini akan membahas tiga altcoin yang menurut apa ya, menurut informasi gitu teman-teman ya, itu berpotensi untuk listing ke dalam platformnya Binance. Jadi ada tiga altcoin bro. Jadi langsung saja kita bahas satu per satu, gas. Nah, untuk token yang pertama bro, itu ada Hostcoin. Nah, oke, sebelum kita lanjut untuk membahas Hostcoin ini ya, ini token baru juga bro ya, jadi harus disclaimer juga. Nah, sebenarnya listing di Binance itu adalah apa ya, kerap digerakkan lah ya kan oleh hype dan volume juga gitu teman-teman ya, serta sokongan daripada komunitasnya. Nah, ketika token tersebut hype, volumenya melonjak, komunitasnya kuat teman-teman ya, prospek untuk bisa masuk ke dalam Binance itu terbuka lebar bro. Nah, jadi di mana kalau kita lihat teman-teman ya, Hostcoin ini kan belakang ini menjadi salah satu apa ya, meme coin yang penuh dengan sorotan gitu ya, cukup hype juga bro. Oke, secara overallnya sih dia naiknya belum signifikan ya, baru sekitar 11,78%. Nah, jadi kalau kita lihat bro di sini ya, untuk total supply itu kan ya kita bulatkan ya, ini maksimal supply-nya di area 1 billion bro ya. Terus untuk total supply ada 998,75 jutaan. Jadi udah 100% bersirkulasi ya teman-teman ya. Di sini kalau kita berbicara dari segi marketnya, dia baru ada di, kalau kita skip untuk DEX-nya ya bro, kita masuk ke dalam exchange-nya Bitget, Max Global, Get.io, HTX, Bitmart, Lbank ya. Nah, ini adalah exchange-exchange yang udah ngelisting daripada si Housecoin ini. Nah, Housecoin ini jika dia bisa masuk ke ranahnya OKX, Crypto.com, Bybit itu dulu bro ya, itu kemungkinan besar Housecoin ini akan mengalami kenaikan harga yang cukup lumayan juga. Price target daripada Housecoin ini teman-teman ya tentunya ya antara 0,5 sampai di area $1 dulu untuk price terdekatnya. Mantap jiwa ya. Serta di sini kalau kita lihat dari market cap-nya kan masih di bawah apa ya, masih di bawah 100 jutaan lah ya. Kalau kita berbicara dari segi volumenya ini juga cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, ada kenaikan sekitar 18,43%-an. Nah, untuk token berikutnya itu ada UX Link teman-teman, atau UX Link ya, dimana untuk price harganya itu di area 0,44 dolaran, jauh lebih mahal dibandingkan Housecoin tadi ya. Secara overallnya teman-teman ya, di sini kalau kita lihat ya, untuk kenaikannya baru sekitar 35%-an secara overallnya. Hari ini ada sedikit recover sekitar 0,38%. Nah, kita lihat bro, untuk supply itu di area 1 billion ya. Untuk circulating supply itu di bawah 500 juta, masih 400 jutaan bro ya. Dan dia berada di jaringannya Arbitrum ya. Kalau Hostcoin tadi kan di jaringannya Solana ya. Oke, terus di sini kalau kita lihat dari marketnya bro ya, dia udah ada di Bybit, Outbit, OKX, Bitget, Max Global, Get.io, KuCoin, Bitfinance ya, BingX, HTX. Jadi kalau kita berbicara tentang marketnya, ini jauh lebih banyak bro, jauh lebih banyak. Cuman dia belum masuk ke dalam OKX juga ya, belum. Crypto.com, Kraken juga belum bro ya. Bisa masuk ke tiga platform itu terlebih dahulu sebelum Binance ya. Pasti harganya bisa mendekati ke ranah $1.
dolaran. Nah, jadi UX Link ini teman-teman adalah proyek platform social fi ya teman, social web3 gitu ya kan, yang dimana sekaligus infrastruktur yang mengeklaim ya kan telah melebihi sekitar 54 berapa ya 54 juta pengguna lah seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya cukup menarik juga ya, dalam beberapa bulan terakhir aja Axlink ini terus menjadi sorotan juga bro ya, di ruang Arbitrum. Nah, prospek daripada si Axlink ini ya next targetnya adalah di area $1 ya, tapi tetap disclaimer juga bro. Dan berikutnya ada Aerodrome Finance atau bisa kita sebut dengan Aero ya bro ya. Jadi Aero ini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, harganya jauh lebih mahal daripada UX Link tadi atau Axlink ya teman-teman ya. Dimana dia di area 0,62 dolaran. Terus di sini bro, sebelum kita lanjut membahas tentang apa sih Aerodrome Finance ini gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk total supply-nya itu lebih banyak bro ya, sekitar 1,6 billion areo ya kan. Terus untuk circulating supply-nya di sini sekitar 808 jutaan bro ya. Nah, jadi untuk segi holdernya ini udah lumayan banyak bro, sekitar 605 ribuan. Dia berada di basisnya BAS ya, dia menggunakan blockchain-nya BAS. Nah, berbicara tentang market teman-teman ya, sebelum kita lanjut. Nah, untuk marketnya sendiri ini udah ada di Coinbase, udah ada di Max Global, Gate.io, KuCoin bro ya. Coinbase aja udah ngelisting bro ya. Crypto.com, Bing, Kraken. Nah, ini exchange gede udah ngelisting ya, tinggal ke Bybit, Binance sama Robinhood. Nah, jebol itu bro pasti harganya di atas $1 gitu kan. Oke, mantap jiwa. Nah, Aero Finance ini teman-teman, atau yang sering dikenal sebagai nama Aero ya, itu akan menjadi apa-apa ya, bisa dikatakan tetap menjadi DEX teratas di jaringan BAS ya dari segi progresnya ya lah ya. Jadi di mana Aero ini mempertahankan lah ya dominasinya, walau aplikasi-aplikasi seperti Zora ya kan, dan masih banyak lagi yang lainnya lah ya mulai menyita perhatian. Jadi Aero ini memang ya kan peran sentral dalam apa ya, kilat aktivitas DeFi gitu kan, dan pertumbuhan pengguna di BAS. Nah, jadi ini menarik juga bro ya. Price targetnya tetap di area $1 something, mengingat supply-nya hanya sekitar 1,6, tapi circulating supply-nya masih di bawah 1 billion ya. Sedangkan kalau kita lihat dari marketnya bro, itu udah 505 jutaan. Jadi kalau dia bisa ke area 1 billion pasti harganya mantap jiwa juga ya kan. Untuk volume sendiri bro, dia di area 19 juta ya kan. Malam hari ini ada persentase kenaikan sebesar 6,41%. Oke. Mungkin ini dulu bro ya, 3 altcoin yang berpotensi ada memiliki peluang atau potensi untuk listing ke dalamnya platformnya Binance gitu ya. Cuman ya tetap disclaimer bro ya. Kalau mau masuk ya kalian harus entry, cari titik area supply and demand-nya ya. Area resistennya mana, area supportnya di mana ya, area di mana bisa memantulkan harga ya, intinya kalian cari-cari di area situlah ya untuk DCI. Nah, oke bro, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.